Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di podcast yang ngoceh, ngobrol perkara receh. Episode kedua yang digagas oleh PUK, SPKP, SPSI, PT Sumi Rubber Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup fenomenal, yang terkenal baik di dunia maupun di akhirat juga. Sudah terkenal. Kita akan kedatangan tamu dari komandannya Brigade PT Sumi Rubber Indonesia. Kita tampilkan dan kita perkenalkan. Inilah tamu kita, Bung Asep Pelung beserta Bung Haryanto Latuheru. Oke Bung, selamat datang Bung di podcast ini Bung. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tidak ada kesibukan nih hari ini? Ya untuk sementara ini masih ada bakti sosial. Bakti sosial untuk kegiatan? Penggalangan dana gempa Cianjur. Oh, untuk bencana di Cianjur. Ya, nah, dari tim brigade mengirimkan ke sana ya untuk bantu sebagai relawan. Ya, tentunya kaitan dengan brigade ini yang berangkat ke sana itu namanya Brigana. Iya, betul. Brigana ya tempat bencananya langsung. Brigana itu artinya apa, Bang? Brigade tangkap bencana. Oh, brigade tangkap bencana. Jadi brigade itu ada memang yang brigade yang bertugas seperti aksi, pengelolaan aksi, ada juga ya brigade yang memang untuk tanggap bencana. Betul. Itu seragamnya sama, Bang? Beda Ketua. Beda. Itu dia warnanya oranye. Itu Brigana sendiri. Brigana sendiri strukturnya secara nasional juga memang seperti itu, Bung. Betul. Secara nasional, jadi ada brigade yang untuk pengelolaan aksi, ada juga yang untuk tanggap bencana. Betul, seperti itu, ya. Oke, kawan-kawan, ya ini kita akan coba gali ya informasi mengenai mungkin pribadinya kita masing-masing, ya untuk sama-sama kita. Sepertinya kita semua sudah kenal dengan para figur ini, ya. Yang sebelah kiri ini Bung Asep Sujana, ya, Asep Pelung, ya. Bung, saya mau tanya Bung, ini kenapa namanya jadi ada nama ayam di situ Bung? Itu Pelung itu kalau nggak salah ayam ya Bung? Betul itu di luar sebenarnya bukan dibuat sendiri. Kebetulan itu masuknya ke ranah keluarga. Ranah keluarga. Saya lebih besar badannya dari paman saya sendiri. Lebih besar dari paman. Oh, itu karena memang postur ayam Pelung itu gitu. Betul. Dihubung-hubungkan dengan ayam nggak? Iya. Bukan marga, bukan. Bapak saya suka ayam Pelung. Oh, bapaknya suka ayam Pelung. Nah, karena postur si ayam Pelung ini lebih besar dari ayam kampung biasanya. Betul. Dan Pak Asep ini badannya lebih besar, maka disebutlah Asep Pelung. Iya, betul. Itu berarti dari kecil panggilan itu. Dari kecil. Bukan pada saat di Dunlop, bukan. Bukan. Oh, namanya Asep Pelung. Ayam Pelung itu cenderung ke hitam, bukan ya Bang? Bukan ya? Dia cenderung ke sebenarnya hiasan, ayam hias, tapi karena posturnya gede dan berkokoknya tinggi, jadi supaya saya berani berbuat sesuatu, intinya mengutarakan sesuatu seperti itu. Oh iya. Asep Sujana menjadi Asep Pelung. Iya. Nah, nyaman lah dengan nama itu. Iya, aman aja. Cukup nyaman ya. Iya. Kalau besok itu namanya diganti menjadi Asep Pelung sampai dengan usia itu pun nggak masalah. Nggak masalah. Sampai keturunan pun tahu bahwa anaknya bapaknya itu namanya Asep Pelung. Betul. Gitu. Ya karena mohon maaf beberapa orang mungkin agak kagok karena memang kaitan dengan nama binatang kan, Bang, ya. Tapi kita nyaman saja untuk seperti itu. Karena saya mah itu dari keluarga, bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain dan bukan poyokan lah ya ibaratnya. Bukan. Itu justru malah nama-nama yang dibesarkan gitu ya. Dibesarkan itu menjadi nama besar. Oke, yang di samping kanannya itu adalah Haryanto Latuheru. Nah, ini agak-agak namanya agak kebanci-bancian nih. Oh, kebanci. Ya, dalam artian gini, di situ ada nama Haryanto yang memang etnisnya seperti Jawa. Iya. Ada juga nama Latuheru di situ. Ambon. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya, namanya marga kan turun dari orang tua. Dari orang tua turun ke anaknya. Cuman dari 5 bersaudara, cuma saya sendiri yang pakai marga. Yang pakai Latuheru, padahal Iya. anak laki-laki yang lain ada? Ada.
Tapi cuman Nama Sunda semua. nama Sunda semua. Tapi Pak Haryanto itu sebetulnya asli orang Sunda. Asli, lahir di Bandung. Lahir di Bandung, di Cijerah tuh Bang. Betul Cijerah. Di pasar Cijerah pada saat ada kebakaran pasar emang lahir. Nah, itu. Nah, seperti itulah nama Haryanto. Nah, Latu Heru baru marga dari Marga, iya. bapak ibu. Bapak. Oh, dari. A few moments later. Kalau brigade itu kaitan dalam organisasi itu tugasnya apa ya? Ya kalau brigade yang jelas ya dari hasil Munas itu menjaga panji-panji organisasi. Nah, panji-panji organisasi itu apa tuh? Panji organisasi itu. Iya, jelas itu. Itu satgas yang ada di KSPSI untuk menjaga panji-panji organisasi dan aksi-aksi. Setiap dalam aksi-aksi itu kita yang pengawalan paling depan. Panji organisasi itu apa tuh kira-kira? Apa sih panji organisasi yang harus dijaga tuh apa? Ya panji-panji organisasi seperti bendera, Bendera, ya. ketua juga. Ketua siapa tuh? Ya ketua presiden, serikat. Pak Presiden, perangkatnya. Oh, Termasuk ketua PUK juga. ketua PUK. Ketua Iya, PUK wajib. juga menjadi Wajib panji kita yang harus jaga. dijaga. Iya. Pantesan saya sering dikawal oleh kawan-kawan ini ya. Iya. Menarik yang pengen saya ketahui juga kaitan dengan Pangkornas tadi ya. Pangkorcam dari Sumiraber. Ada juga dari Pangkornas juga memang dari Sumiraber itu setingkat nasional. Ya Bung Ferry Nujarli seperti itu, dan beliau juga sekarang aktif di mana? Di partai ya? Iya, saya juga di Partai Buruh Di Partai Buruh sebagai sebagai sekjen. Sekjen Partai Buruh. Artinya dia Pangkornas kita ini adalah orang nomor 2 di partai tersebut. Iya, Ya, mudah-mudahan partainya udah lolos belum? Untuk konfirmasi sih yang saya dengar lolos. Oh, sedang proses verifikasi Ya, ya. proses verifikasi, Mudah-mudahan lolos seperti Ya, itu ya. Itu cukup membanggakan buat kita semua Betul. ya. Sehingga kita memotivasi para brigade yang ada di PT Sumiraber Indonesia ini ternyata berawal dari organisasi brigade tapi bisa berkarir di tingkat nasional ya. seperti itu. Bung, kalau misalkan kita pengen tahu nih, kalau brigade itu ibarat di suatu pemerintahan, dalam suatu pemerintahan itu sepertinya seperti TNI-nya pemerintahan apa gimana sih itu? Sebenarnya lebih tepatnya kita seperti Polri. Polri. Karena kita bukan, kalau yang lain mungkin lebih ke gini, ada sayapnya federasi, ada sayap konfederasi. Kebetulan untuk brigade itu sayapnya konfederasi. Ya. Jadi lebih pemerintah lebih tepatnya mungkin Kapolri. Di Kapolri seperti Ya, itu seperti posisinya. itu. Jadi kalau korlapnya di PUK itu ya berarti Kapolrinya di situ lah Ya, seperti itu. gitu. Artinya kalau misalkan nanti ada keluh kesah dari PUK, dari organisasi ya, permasalahan dengan organisasi itu harusnya brigade di situ harus bisa berperan gitu ya. Betul. Nah, Sangat sebagai harus berperan. sebagai kalau bicara dengan Polri berarti harus bisa mengayomi juga. Nah, itu. Ya harus bisa menjaga tadi panji-panji organisasi. Tuh, Bung Ji, di tahun 2015 kan kita sama-sama tahu tuh. Betul. Ya, Ya, sampai dibubarin. dengan dibubarkan oleh Mark Cannon waktu itu Ya, kan. sampai disemprot ya. Ya, korban segala macam sampai terpenjara ya kan. Iya, ada Gimana yang Bung Ji itu pada saat itu Bung Ji kebetulan gimana? kalau untuk urusan itu ketua saya sebetulnya saksi hidup. Ya. Karena sebelum memukul orang lain, saya orang pertama di Jakarta yang kena pukul waktu itu. Wah. Karena saya menjaga, ya itu saya bilang, saya menjaga panji organisasi. Kebetulan ada Pangkorwil dan Pangkorcam di atas dan yang lain Di mobil komando itu ya. Saya dibawa dijaga, ternyata saya yang dipukul, tapi itu pengalaman saya sendiri ya. Nah sendiri ternyata itulah risikonya kita Iya. untuk menjaga. Tapi kan karena waktu itu kan Anda kan udah tahu dibubarkan, Anda bertahan. Itu kan permasalahannya. Ya, karena gini, untuk presiden kita sendiri udah menyuruh kita untuk membubarkan, gitu kan, udah membubarkan. Tapi karena terbenturnya mokom yang lain, mobil komando yang lain di sana di depan kita, ya kita tidak bisa bergerak. Karena yang lain itu tahu yang akan keluar itu pasti dari brigade atau dari KSPSI. Kalau KSPSI udah keluar, pasti akan terjadi benturan yang sangat besar. Nah, kebetulan kita jaga mokomnya, terjadilah kita, bahkan kita yang jadi korban duluan. Dan terbanyak juga kebetulan dari kita Pangkorcam sendiri yang kena. Yang waktu itu hampir dipidana gitu seperti Betul, itu ya. dipidana. Itu berapa hari tuh di sel itu? Kalau di selnya sih nggak terlalu lama, beberapa hari, paling dua hari, 3 hari. Kebetulan saya langsung jemput sendiri sama yang lain, sama Korcap, udah pemimpin kita juga kena, sama Pangkorwil juga kena di dalam, itu juga kebingungan kita.
karena komunikasi yang sangat susah, semua HP mati karena proses waktu terjadinya itu gitu kan. Tapi kita bisa dengan perangkat yang lain dan support dari pada federasi yang ada di Karawang, kita bisa langsung dari baik TSK, TMM maupun CAP, banyak kebutuhan CAP karena korbannya mobilnya ada yang dari CAP sendiri gitu kan. Iya, yang ditahan pada saat itu ya. Betul. Ya, itu apa proses persidangannya cukup lama juga ya? Cukup lama, betul, 1 tahun lebih gitu. 1 tahun ya, untuk memutuskan ini bersalah atau tidak dan lain-lain seperti itu ya. Iya. Oh, sampai waktu itu saya mengikuti beritanya saja pada saat itu. Memang perjuangan itu tidak mudah dan memang pada saat itu juga ternyata waktu itu kaitan dengan PP 78 tahun 2015 ya. Betul, seperti itu. Walaupun pada saat itu yang kita pada umumnya ya, dikalahkan lah seperti itu ya. Ya, tetapi ternyata PP 78 yang kita perjuangkan sekarang malah dalam kaitan dengan pengupahan sekarang lagi dibutuhkan tuh PP 78 itu. Ya karena PP 36 yang sekarang itu lebih membahayakan, lebih sadis. Ya terus akan terus seperti itu. Nah, kaitan dengan undang-undang atau regulasi yang terjadi, ya ini peran serta dari brigade sangat dibutuhkan untuk mengawal itu karena perjuangan kita ini semakin kesini semakin digerus tuh semakin tidak bagus untuk seperti ini. Ya, terus Bung, kalau brigade sendiri ada pelatihan-pelatihan, kalau saya melihat punya keberanian. Kalau misalkan seorang TNI atau Polri, dia jiwa raganya kemudian untuk menjaga itu ya, menjaga keamanan segala macam lah yang ditugaskan oleh negara itu memang dia berbasis kepada ya selain dari tumbuh dari dirinya sendiri, berbasis kepada memang dia penghasilan. Itu. Ya kan, maka dalam penghasilannya itu tadi dengan profesional segala macamnya dia bekerjalah menjadi loyal lah kepada negara. Kan kalian itu kan tidak diupah sebagai brigade. Iya kan? Tapi kalian sendiri di depan sepertinya berhadapan terus di bagian depan, selalu di depan dan diwajibkan tuh oleh organisasi itu harus sebagai di depan kan, sebagai panji. Itu nggak takut gitu? Apa nggak rugi gitu seperti itu? Enggak, sebenarnya kan nilai ibadah itu tergantung kita. Kalau sendiri apapun yang saya bisa sekarang dan saya bisa pergunakan ibadah saya, itulah ibadah saya untuk saya sendiri, untuk keluarga dan untuk orang lain. Jadi kalau saya mah lebih ke bukan untuk saya jadi pahlawan atau pejuang, tapi saya memang berjuang untuk diri saya sendiri karena ada hak saya sendiri di sana yang harus saya perjuangkan. Saya berani di depan gitu dan saya yakin akan dirasakan oleh keluarga juga orang lain seperti itu. Karena yang diperjuangkan juga sebetulnya ada kaitan dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita. Kita juga tidak tahu anak kita, turunan kita, atau siapapun dari masyarakat kita ternyata memang akan menjadi seorang buruh ya seperti itu. Tentu perjuangan kita bukan masalah perjuangan hari ini saja. Bung, yang terakhir ya mungkin ya untuk tema kali ini, apa motivasi dari Bung Ji nih ya untuk dari brigade ini? Kalau saya lebih seperti ini, apapun yang kita lakukan di organisasi satu, kita jangan merasa untuk orang lain, tapi untuk merasa perjuangan diri sendiri. Karena kalau untuk merasa orang lain, saya yakin ada nilai rugi ke diri kita. Ada untung ruginya. Betul. Tapi kalau untuk berjuang untuk diri sendiri, saya yakin tidak akan terjadinya ada untung rugi di sana. Karena kita berjuang untuk diri saya sendiri. Sedang memperjuangkan diri sendiri. Betul. Gitu. Itu harus tanamkan tuh di setiap brigadenya seperti itu ya. Itu. Oke, untuk Bung Haryanto sendiri gimana motivasi ke depan? Bung kan sebetulnya kan kemarin tuh Bung Haryanto itu bekerja baik-baik saja kan? Baik. Nah, dengan brigade tidak terganggu kan? Tidak. Nah, motivasinya bagaimana tuh? Ya, motivasi untuk jadi brigade ya karena kita merasa punya kewajiban untuk memperjuangkan nasib kita. Untuk diri sendiri untuk itu tadi. Diri sendiri dan orang lain dan rekan-rekan semua yang satu pekerjaan sama kita. Oke. Karena di sela-sela tuntutan kita ke perusahaan ya kita membutuhkan jiwa yang kuat. Gitu. Oke ya, mudah-mudahan apa yang jadi tugas itu karena tugas ini bersifat sosial, tugas yang cukup mulia, tapi kawan-kawan juga harus tetap bekerja. Ya, tapi juga harus ada kegiatan sosial seperti itu, tidak mengganggu apa yang menjadi ya itu tadi yang kewajiban intinya. Seperti itu karena memang di pekerjaan kita sendiri juga ini untuk perjuangan kita untuk keluarga. Jangan sampai terganggu oleh organisasi. Organisasi juga tetap harus jalan. Pekerjaan juga jalan. Pekerjaan juga jalan tidak mau seperti. Oke, terima kasih kawan-kawan semua.
untuk episode kali ini nanti kita akan terus gali terus mengenai itu. Tapi nanti untuk Nji sendiri, saya akan sampaikan bahwa akan mungkin ada tersendiri lah untuk podcastnya kaitan dengan budaya yang pengen saya gali lagi dari Bung Nji ini. Ada sisi menarik yang kawan-kawan mungkin nanti menarik lah untuk diketahui kaitan dengan apa yang dilakukan oleh Bang Nji ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngoceh, ngobrol, receh.